Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan juga Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Graciela Rasmaria Borodamanik dengan NIM 22033111016 dari kelas reguler D Stambu 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Adapun judul laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh yaitu peningkatan keterampilan menulis anekdot menggunakan strategi Genius Learning untuk siswa kelas 10 kendaraan ringan 3 SMK Negeri 3 Yogyakarta yang ditulis oleh Ibu Elin Nur Rahmawati. Nah, adapun subtopik yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama yaitu apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah. Yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu, pertama, si peneliti melakukan observasi dan penyebaran angket kepada siswa. Dari angket, pengetahuan awal tentang menulis teks anekdot, terdapat beberapa penyebab timbulnya kendala dalam praktik yang diperoleh dari hasil angket siswa tersebut. Nah, kendalanya itu yang pertama yaitu siswa merasa kesulitan menuangkan ide pada kegiatan pembelajaran menulis teks anekdot. Nah, kemudian kendala yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran yang tidak bervariasi, kurang mendapat respon positif dari siswa yang berada dalam tataran usia remaja. Nah, kemudian dari hasil observasi yang dilakukan oleh si peneliti, peneliti mendapati bahwasanya hasil tulisan siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Yogyakarta tergolong masih rendah, khususnya di kelas kendaraan ringan 3. Hal ini dapat diketahui sang peneliti dilihat dari hasil belajar siswa sebelumnya, di mana hanya 75% siswa yang nilai menulis teks anekdotnya mencapai KKM. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, eee, rendahnya kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas 10 kendaraan ringan SMK Negeri 3 Yogyakarta ini, terlihat dari karangan anekdot, siswa yang belum dapat menciptakan, kesan bagi pembacanya. Nah, melalui hasil observasi dan juga penyebaran angket yang dilakukan oleh si peneliti dapat merumuskan masalah, eee, yakni bagaimana upaya peningkatan keterampilan menulis anekdot melalui penerapan strategi Genius Learning siswa kelas 10, kendaraan ringan 3 SMK Negeri 3 Yogyakarta. Nah, selanjutnya di sini ada subtopik yang kedua, yaitu kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Nah, menurut saya, peneliti sudah cermat dalam memilih teori yang relevan digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan si peneliti yaitu konsep menulis konsep menulis, manfaat menulis, hakikat teks anekdot, pembelajaran menulis anekdot, model pembelajaran Genius Learning, kemudian gambaran pelaksanaan proses pembelajaran menulis, anekdot menggunakan strategi Genius Learning, dan yang terakhir yaitu tindakan yang akan dilakukan pada pelaksanaan strategi Genius Learning. Namun, pada beberapa teori peneliti masih menggunakan sumber teori yang sudah tidak mutakhir. Salah satu teori yang tidak mutakhir dan relevan digunakan pada teori hakikat teks anekdot. Penulis memilih teori yang diungkapkan oleh Wijana eh, pada bukunya halaman 24 tahun 1995 yang membahas mengenai teks humor. Seharusnya peneliti dapat mencari sumber yang lebih baru dari sumber tersebut agar teori yang dipilih benar-benar relevan dan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, sub yang ketiga yaitu teknik dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, eh, teknik pengumpulan data yang digunakan si peneliti dalam penelitian ini yaitu ada 5.
Yang pertama yaitu observasi. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai, pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dideskripsikan melalui lembar catatan lapangan. Nah, yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada guru, pada saat di luar jam pelajaran. Eee, Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keterampilan siswa dalam menulis teks anekdot, baik sebelum, implementasi tindakan maupun sesudah implementasi tindakan. Tes diberikan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menulis teks anekdot melalui strategi Genius Learning. Nah, yang keempat itu ada angket, di mana angket ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kemampuan siswa menulis teks anekdot sebelum diberi tindakan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, adapun instrumen, pengumpulan data pada penelitian ini yaitu, angket, pedoman penelitian, keterampilan menulis, catatan lapangan, lembar observasi, validasi data, dan reliabilitas, dan pedoman wawancara. Nah, kita masuk ke sub pembahasan yang keempat, yaitu proses pelaksanaan tindakan kelas setiap siklus. Nah, pada laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh, eee, siklus yang dilakukan, terdapat 2 siklus yang dilakukan, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Nah, pada setiap siklus terdiri dari, 3 tahap. Pada tahap, pertama, selama siklus satu, penelitian dan kolaborator berencana melakukan perbaikan pembelajaran menulis anekdot pada siswa kelas 10 kendaraan ringan 3. Perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis anekdot. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis anekdot. Adapun yang dipersiapkan oleh peneliti dan kalau kolaborator, pada perencanaan ini yang pertama yaitu mempersiapkan siswa dalam kondisi sebaik mungkin, kemudian menyiapkan RPP, mempersiapkan materi yang berkaitan dengan menulis anekdot, eee, yang akan disampaikan kepada siswa, kemudian mempersiapkan media yang akan digunakan, yaitu media karton struktur yang digunakan pada siklus satu ini berisi struktur anekdot dan contoh kasus anekdot. Nah, kemudian memastikan guru telah mengerti tentang strategi, eee, yang akan digunakan dalam pembelajaran, menulis anekdot. Yang kemudian menyiapkan lembar tes yang digunakan oleh siswa untuk, memahami struktur anekdot. Nah, yang terakhir yaitu, menyiapkan alat pengumpul data penelitian seperti catatan lapangan dan kamera. Ah, baik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan siklus satu. Nah, pelaksanaan tindakan siklus satu ini terbagi menjadi 3 pertemuan, di mana pertemuan pertama, mmm, itu dilaksanakan pada Senin 3 Februari 2014, di mana di sini, eee, guru melakukan guru melakukan langkah-langkah, guru masuk ke kelas, memberikan apresiasi positif kepada siswa yang sudah masuk di kelas, seberapa anak yang telah, terlebih dahulu dan yang terlebih dahulu masuk di kelas, kemudian beberapa anak yang terlihat lesu dan mengantuk dipersilakan untuk, mencuci muka. Nah, kemudian guru mengulang pelajaran yang lalu, setelah itu guru kemudian memberikan gambaran, besar dari keseluruhan materi agar siswa dapat mempersiapkan pikiran mereka untuk menjangkau pelajaran tentang teks anekdot. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka untuk merangsang, pemikiran lebih mendalam tentang teks anekdot.
guru menggunakan media yang sesuai dengan kondisi siswa, kemudian siswa diminta untuk berpasang-pasangan agar dapat, menghasilkan kinerja dalam mengerjakan, dan membuat sebuah teks anekdot yang lebih baik. Kemudian guru membagikan lembar kerja yang berisi teks anekdot dan strukturnya, kemudian, masing-masing pasangan diminta menulis bagian-bagian anekdot ke dalam strukturnya. Nah, setelah masing-masing kelompok siswa selesai mengerjakan dan mengumpulkan, guru menginstruksikan tentang ringkasan pembelajaran anekdot hari ini. Setelah itu, salah satu siswa diminta untuk menyampaikannya. Nah, pada pertemuan kedua dan ketiga, sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja, pada pertemuan satu guru hanya memberikan tugas yang langsung diperiksa oleh guru, kemudian pada, pertemuan kedua pada siklus satu, guru, memberikan, kembali hasil yang sudah hasil tulisan teks anekdot yang sudah dibuat oleh siswa pada pertemuan pertama dan mengajak siswa tersebut, merevisi bersama-sama, eee, di mana letak kesalahan dari, teks anekdot yang mereka buat. Nah, kemudian daripada itu, nah, di sini, dapat kita lihat sebelumnya, yaitu di sini saya tampilkan hasil observasi proses pembelajaran menulis anekdot siswa ke kelas 10 kendaraan ringan 3 pada, pratindakannya itu sebelum guru melakukan pembelajaran menggunakan metode, Genius Learning. Nah, di sini yang diamati yaitu aspek yang diamati situasi belajar, indikatornya, keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran, presentasinya itu masih 50%, perhatian dan fokus, perhatian siswa terhadap penjelasan guru, presentasinya masih 48%, keaktifan, peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar, presentasinya masih 46%, dan proses pembelajaran, suasana belajar mengajar di kelas, presentasinya, sudah 60% dapat dikatakan baik. Nah, pada siklus satu ini, guru juga mengadakan, kegiatan observasi. Dalam melaksanakan pembelajaran menulis anekdot menggunakan strategi Genius Learning, peneliti bersama guru melakukan, pemetaan dan evaluasi terhadap, jalannya perlakuan tindakan. Hasil, pengamatan dan observasi dideskripsikan dalam catatan lapangan. Pelaksanaan, pemetaan, dan evaluasi ini meliputi keberhasilan proses. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah, gambaran awal di mana siswa, sebelum diberikan, mmm, tindakan. Nah nah, di sini adalah hasil, observasi proses pembelajaran menulis anekdot siswa kelas 10 kendaraan ringan 3 pada siklus satu. Nah, keberhasilan proses siklus satu dilaksanakan dengan 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama pembelajaran di siklus satu masih terdapat beberapa siswa yang, menyahut asal-asalan pertanyaan guru, tidak menjawab pertanyaan saat diajukan. Dan siswa kurang memperhatikan pelajaran. Aktivitas siswa pada awal tindakan pembelajaran cenderung pasif. Hal ini, eee, dibuktikan dari tabel pengamatan berikut. Nah, di sini aspek yang diamati situasi belajarnya, eee, pada pertemuan satu mencapai 48%, pertemuan kedua 60%, dan pertemuan ketiga 68%. Nah, dari setiap pertemuan ini pada siklus pertama ini, memang terdapat peningkatan yang, dapat dibilang cukup baik karena, eee, menandakan bahwasanya, ada kemajuan sedikit dan ada pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan metode Genius Learning pada pembelajaran teks anekdot. Nah, kemudian, perhatian dan fokus siswa juga, dapat dikatakan meningkat ya, kemudian kreatifnya juga seperti itu, serta proses belajarnya.
Ah, saat memasuki tahap menulis anekdot pada siklus satu, siswa dan, sudah menunjukkan peningkatan dalam hal kegiatan siswa selama proses pembelajaran menulis anekdot. Berdasarkan pengamatan aspek situasi belajar, pengalaman meningkat penga eee mengalami peningkatan sebesar 20% dari pertemuan satu dan 3. Perhatian siswa meningkat 12% dari 56 menjadi 68. Siswa juga sudah mulai aktif dalam pembelajaran, terbukti meningkat 20% dari pertemuan satu ke pertemuan 3. Suasana belajar mengajar sudah mulai, kondusif, meningkat 15%. Eee, nah, seperti yang saya katakan tadi, dari data yang saya tampilkan ini sudah dapat kita, simpulkan bahwasanya, mmm, terdapat pengaruh walaupun tidak terlalu signifikan dari penggunaan media dari menggunakan model, Genius Learning dalam, eee, pembelajaran teks anekdot. Baik, selanjutnya di sini akan saya lanjutkan. Pada, siklus satu ini juga, peneliti melakukan refleksi. Pelaksanaan tindakan, siklus satu setelah selesai dilakukan, siklus satu terdiri dari 3 kali pertemuan, langkah selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi ini dilakukan oleh peneliti dan guru bahasa Indonesia pada pelaksanaan tindakan siklus satu ini belum sepenuhnya berhasil. Hasil, tulisan anekdot siswa secara garis besar memang sudah cukup bagus, namun masih ada yang harus tingkatkan dari segi proses, perhatian siswa dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran harus lebih ditingkatkan, serta keseriusan siswa dalam proses penulisan harus lebih meningkat. Masih banyak di antara siswa yang masih sering, bergurau pada saat pembelajaran. Penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, menulis anekdot dan memodifikasi media serta metode yang berbeda agar siswa lebih mempunyai banyak ide dan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Kemudian kita masuk kepada siklus kedua. Pada siklus kedua ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan, pelaksanaan siklus pertama, di mana siklus kedua ini terdiri dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian, observasi, dan refleksi. Nah, pada siklus 2 tindakan yang diberikan hampir sama dengan tindakan pada siklus satu. Dalam siklus 2 ada beberapa penambahan tindakan sebagai perbaikan tindakan siklus satu. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran menulis teks anekdot lebih optimal, baik dilihat dari proses maupun hasilnya. Perencanaan dan persiapan yang dilakukan dalam siklus satu, mohon maaf, pada siklus 2 ini yaitu, menyiapkan materi menulis anekdot yang akan disampaikan pada siswa, menyiapkan RPP, menyiapkan lembar tes keterampilan menulis teks anekdot, menyiapkan angket, pasca tindakan, menyiapkan catatan lapangan dan alat dokumentasi, menyiapkan video stand up komedi, eee, kemudian guru memberikan motivasi lebih untuk meningkatkan, keantusiasan dan keefektifan serta rasa percaya diri, perhatian dan fokus, dan, keberanian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis teks anekdot. Kemudian guru menyuruh siswa untuk lebih memperhatikan tata penulisan dan keterampilan tulisan siswa. Setelah itu, eee, guru lebih memperhatikan alokasi waktu dalam proses pembelajaran menulis anekdot pada siklus 2. Karena pada siklus satu di saat tahap, publikasi, guru kurang memperhatikan waktu sehingga publikasi hanya dilakukan oleh beberapa kelompok saja. Guru membatasi waktu setiap, tahap mulai dari penulisan, pengembangan teks anekdot, penyuntingan, revisi, hingga publikasi atau demonstrasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan pada siklus 2 ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada siklus pertama. Di sini hanya saja guru, harus menyiapkan, video stand up komedi sebagai tambahan
tindakan. Kemudian guru juga harus lebih memperhatikan alokasi waktu, pada saat proses pembelajaran menulis teks, anekdot. Nah, pelaksanaan tindakannya pun tidak jauh berbeda. Pada siklus 2 ini tidak jauh berbeda dengan siklus 1, hanya saja, media yang digunakan lebih variatif. Pada siklus 1 hanya menggunakan media karton struktur, pada siklus 2 ini menggunakan rekaman video stand up komedi dan mengembangan mohon maaf, dan, mengembangkannya dengan teknik kombinasi. Sehingga siswa, dituntut untuk lebih kreatif mengelola dan membuat teks anekdot, menjadi cerita yang original. Kegiatan siklus 2 ini, dilakukan sama seperti siklus pertama, yaitu 3 kali pertemuan. Nah, dari siklus kedua ini terdapat, peningkatan di mana, dari situasi belajar menjadi yang pada pertemuan pada pertemuan pertama di siklus kedua ini sebanyak 68%, kemudian, meningkat menjadi 77% di pertemuan ketiga. Nah, dari hasil pengamatan kegiatan pembelajaran dan praktik menulis anekdot pada siklus kedua ini, menunjukkan adanya sikap positif, pembelajaran menulis anekdot dengan menggunakan strategi Genius Learning tersebut disambut dengan baik oleh sebagian besar siswa. Strategi tersebut, menyesuaikan kondisi siswa dan dapat, dikombinasikan dengan media atau teknik yang mendukung. Nah, seperti yang sudah tertampil dan sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan ya, dari, siklus pertama di siklus kedua ini, lebih signifikan peningkatan, eee, lebih terlihat, eee, obs lebih ters mohon maaf, lebih terlihat hasil dari penggunaan strategi Genius Learning terhadap pembelajaran teks anekdot tersebut. Nah, suasana belajar mengajar tergolong dalam, kualifikasi baik, yaitu 74%. Siswa sudah sadar terhadap kewajiban dan tidak lebih mudah, lebih mudah diarahkan dibanding sebelumnya. Selain itu, perhatian siswa terhadap pembelajaran terhadap guru terjadi peningkatan dari 68 pada pertemuan pertama meningkat 4% menjadi 72. Pada pertemuan ketiga, siswa lebih aktif dan dalam kegiatan belajar mengajar, terbukti terjadi peningkatan 10% dari siklus 2 pertemuan 1 ke siklus 2 pertemuan 3. Hal ini, masuk dalam, kualifikasi baik. Proses pembelajaran mengajar tak kalah meningkat sebesar 70%. Ses Selisih antara siklus 1 pertemuan 3 dan siklus 2 pertemuan 1, hal serupa mohon maaf, mmm, nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya, penggunaan strategi Genius Learning ini sangat berdampak pada, eee, pembelajaran menulis teks anekdot siswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan mohon maaf, di sini saya akan melanjutkan, pemaparan materi yang terakhir, yaitu teknik analisis data yang digunakan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan peneliti mohon maaf, dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, teknik analisis data kualitatif dalam penelitian, ini menggunakan teknik, deskripsi kuantitatif pada, mohon maaf, deskripsi kuantitatif data yang dikumpulkan,
berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, serta tugas siswa. Nah, langkah-langkah, dalam melakukannya ini yaitu, membandingkan, data-data yang diperoleh, kemudian mengelompokkan data dalam kategori tertentu, kemudian pembuatan, inferensi, dan melakukan, mohon maaf, dan memaknai data-data dan menarik kesimpulan. Kemudian teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini, yaitu teknik analisis data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yang dapat ditampilkan dalam bentuk angka. Data diambil dari data yang, muncul di lapangan yang berasal dari hasil, pretest dan angket sebelum maupun sesudah tindakan dilakukan. Data dapat dilihat dalam bentuk, diagram dan serta data yang berupa, angka dideskripsikan dengan cara, menyajikan dalam bentuk kesimpulan. Baik, mungkin sekian, pemaparan, tentang, mmm, laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Mmm, saya menyadari bahwasanya banyak kekurangan yang, pada saat saya menjelaskan. Sekiranya teman-teman sekalian, dapat memakluminya. Eee, Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.